Pernah suatu saat teman saya, waktu saya masih mahasiswa, hobinya itu aneh, membeli rumah angker. Dia ngajak sama saya, ayo mas kita bisnis rumah angker. Nanti habis itu kita buat persekutuan doa. Kalau setannya sudah pergi, rumahnya aman, kita jual dengan harga yang wajar. Karena malam-malam itu ada kedatangan makhluk jahat itu, ini rumahku, kamu harus pergi. Dia langsung bilang, ini belum berdoa, dia bilang, enak aja rumahmu, mana sertifikatnya? Langsung kemudian suara-suara aneh itu tidak muncul lagi. Lalu dia tanya kepada saya lagi tidur sebetulnya. Diganggu lagi bung? Enggak, sudah pergi. Kenapa ya pergi? Padahal saya belum berdoa. Itu karena setan tidak pernah belajar hukum perdata. Jadi kita jangan tunduk pada kuasa gelap. Karena kuasa gelap itu logikanya jungkir balik. Jadi kalau orang Kristen tidak akrab dengan Alkitab, dia tidak bisa berdebat dengan setan. Jangan kalah dengan iblis yang banyak mengutip ayat-ayat Alkitab untuk kepentingan mereka. Mereka mengutip tidak untuk mempercayainya. Mereka mengutip hanya untuk menyalahpahaminya, untuk melecehkan, menjebak, melemahkan musuh-musuhnya. Itulah kelakuan pertama iblis, bapa dari segala pembohong. Tingkat yang pertama itu saya sebut the satanic monotheism. Jadi kalau sekedar percaya Allah itu satu, menggembar-gembornya kemana-mana Allah itu satu, ISIS juga bisa. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat-ayat ini mungkin sudah
puluhan kali bahkan ratusan kali kita membacanya. Namun pada hari ini kita mempelajari mengenai pencobaan Yesus ini, bagaimana kita melihatnya. Karena banyak sekali orang-orang yang salah paham dan berpaham salah, yang mengatakan bagaimana mungkin Yesus itu Tuhan dicobai oleh setan. Jadi harus ditekankan, iman Kristen mengajarkan dengan sangat jelas Yesus itu sepenuhnya Allah, tetapi serentak dengan itu juga sepenuhnya manusia. Yohanes pasal 1 menegaskan pada ayatnya yang pertama, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi ayat ini secara tegas mengatakan Yesus sebelum kedatangannya ke dunia, dalam praeksistensinya sebagai firman Allah, Yesus sepenuhnya Allah. Lalu di pasal yang sama ayat 14, dan firman itu telah menjadi manusia. Jadi ayat 14 menekankan Yesus sepenuhnya manusia ketika dia berada di bumi dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dalam keadaannya sebagai manusia itu, Yesus disalibkan. 1 Petrus pasal 3:18, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, dalam kemanusiaannya pula Yesus dicobai. Nah, saudara-saudara, membaca pencobaan Yesus oleh iblis selama 40 hari, dia puasa dan kemudian iblis mencobai dia. Yang menarik saudara-saudara, pada ayat-ayat yang kita baca ini seperti terjadinya perang ayat. Jadi jangan lupa, setan itu juga rajin membaca kitab suci. Terbukti apa? Setan juga mengutip ayat Alkitab. Jadi saat pertama kita membaca dalam Lukas pasal 4 ayat 4, di mana Yesus mengutip kitab Ulangan pasal 8 ayat 3. Karena di situ Yesus menegaskan bahwa ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Ini kutipan dari Ulangan pasal 8 ayat 3. Lalu jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti. Lalu tidak putus asa, iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan di dunia. Apa kata iblis? Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Ingat, kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Iblis bukan pemilik dunia ini. Iblis bukan pemilik harta kita, aset kita, bahkan dunia seisinya. Itu iblis sendiri mengakui telah diserahkan kepadaku. Pemilik segala sesuatu itu adalah Tuhan, Allah sendiri. Tetapi untuk sementara waktu, dunia dengan segala isinya ini dikuasakan. Seolah-olah iblis punya kuasa untuk sementara agar dia bisa mencobai manusia. Kita teringat kisahnya Ayub, saudara-saudara. Ketika Tuhan digambarkan dalam kitab Ayub itu
dihadap oleh para anak-anak Allah, para malaikat maksudnya, dan hadir pula di sana iblis. Lalu Tuhan menunjukkan betapa salehnya hamba Ayub itu, hambaku Ayub itu. Tapi iblis mengatakan, ya mesti saja, karena dia engkau berkati dengan segala kelimpahan hartanya, dengan segala yang dimilikinya. Coba kalau dia miskin. Lalu Tuhan memberikan kuasa kepada setan. Dalam Ayub 1 ayat 12, di sana disebutkan, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Berarti Tuhan memberikan kepada iblis kesempatan untuk mencobai Ayub. Jadi iblis itu tidak maha kuasa. Iblis itu punya keterbatasan. Dia bukan pemilik. Nah, ketika dia mencobai Adam dan Hawa, dia berhasil. Adam oleh perintah Tuhan tidak boleh menyentuh buah yang ada di taman itu. Tetapi iblis mengatakan tidak. Kalau kamu memakannya kamu akan seperti Allah. Ada ambisi manusia untuk melampaui dirinya sendiri seperti Allah. Dan akhirnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kali ini dia mau mengulangi dengan Adam yang kedua. Karena Yesus dalam surat Roma disebut Adam yang kedua. Dia menjanjikan kepada Yesus setelah dia mengatakan suruh mengubah batu menjadi roti. Karena apa? Dia membayangkan Mesias itu adalah pembuat keajaiban. Yesus bisa membuat itu, tetapi dia tidak ingin menuruti setan. Karena sekalipun Yesus berkuasa membuat itu, kalau yang menyuruh setan, berarti dia tunduk di bawah otoritas setan. Lalu iblis mencoba untuk memalsukan fakta bahwa segala sesuatu itu akan kuberikan kepadamu. Namun dia jujur mengatakan, sebab semuanya telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Asalkan engkau menyembah aku. Nah, ini di luar wewenangnya. Memang saudara-saudara, setan itu kan suka memutarbalikkan fakta. Jadi saudara-saudara kalau lihat rumah yang lama nggak dihuni, ya kan, tiba-tiba di situ ada penumpang gelap di situ. Lalu mulai rumah itu katanya orang-orang banyak disebut rumah angker. Lalu suatu saat rumah itu sudah dibeli oleh pembeli yang membelinya dengan harga mahal tentunya. Lalu karena lama nggak dihuni, ini cerita-cerita awam yang sering muncul. Lalu muncul sosok kuasa gelap di situ. Ini rumah saya, ini rumah saya gitu kan. Padahal kapan setan membeli rumah itu? Iya kan? Pernah suatu saat teman saya, waktu saya masih mahasiswa, hobinya itu aneh, membeli rumah angker. Kenapa membeli rumah angker? Karena harganya murah. Karena tidak ada orang yang berani beli rumah itu. Dia ngajak sama saya, ayo mas kita bisnis rumah angker. Nanti habis itu kita buat persekutuan doa. Kalau setannya sudah pergi, rumahnya aman, kita jual dengan harga yang wajar. Ini kesempatan bisnis yang bagus. Bisnis rumah angker. Dan akhirnya kita jalani. Suatu saat datanglah penghuni yang tidak berhak atas rumah itu. Kamu pergi, ini rumah saya. Waktu itu saya sama dia itu belajar di Fakultas Hukum. Lalu dia lagi belajar hukum perdata, dia tahu bahwa orang memiliki hak itu harus lewat pembelian atau penghibahan. Terus ada bukti kepemilikan, yaitu sertifikat. Teman saya, karena malam-malam itu ada kedatangan
makhluk jahat itu, ini rumahku, kamu harus pergi. Dia langsung bilang, ini belum berdoa, dia bilang, enak aja rumahmu, mana sertifikatnya? Langsung kemudian suara-suara aneh itu tidak muncul lagi. Lalu dia tanya kepada saya lagi tidur sebetulnya. Diganggu lagi, Bung? Enggak, sudah pergi. Kenapa ya pergi? Padahal saya belum berdoa. Itu karena setan tidak pernah belajar hukum perdata. Makanya dia lupa kalau kepemilikan itu harus ada sertifikat. Ini satu contoh, ilustrasi benar pernah terjadi. Jadi kita jangan tunduk pada kuasa gelap. Karena kuasa gelap itu logikanya jungkir balik. Begitu juga ketika dia memberikan kepada Yesus tawaran, asalkan kamu menyembah aku. Lu pangkat dia itu apa? Dia bukan pemilik sebenarnya. Dan dia sudah mengatakan semuanya telah dikuasakan kepadaku. Dia cuma diberi izin. Kok dia bisa mengatakan kepada pemilik yang sah, yaitu firman Allah yang adalah Allah yang turun ke dunia. Ini pemilik sebenarnya. Ini memutarbalikkan fakta. Tapi apa kata Yesus? Tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Sekali lagi, Yesus juga mengutip ayat di sini, kitab Ulangan yang dia kutip, ya. Jadi ia pada ayat 13 pasal yang sama, Ulangan pasal 6. Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut kepada Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, demi namanya engkau harus bersumpah. Kemudian sebelumnya dikatakan bahwa iblis kemudian terus mencobai Yesus itu. Dia tidak putus. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem untuk menempatkan dia ke hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Jadi pertama tadi, ayat-ayat yang kita baca tadi, Yesuslah yang mengutip ayat. Iblis belum mengutip ayat. Tapi pikirannya dia serampangan kan. Dia bukan punya hak, tapi kamu akan menyembah aku. Tetapi kali ini yang ketiga, pencobaan yang ketiga, iblis tidak mau kalah. Dia mengutip ayat. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dia mengutip Mazmur pasal 91. Dan saudara tahu, Mazmur 91 itu di dalam agama Yahudi. Karena orang Yahudi itu Alkitabnya persis sama dengan Alkitab kita. Ya. Hanya bedanya orang Yahudi itu belum percaya bahwa Mesias itu telah datang dalam diri Yesus. Dia hanya percaya pada perjanjian lama, namun dia tidak percaya dengan perjanjian baru. Karena bagi dia nubuatan Nabi Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai dengan 33 ini belum terjadi. Maka kitab yang sama oleh orang Yahudi disebut dengan Tanakh, yaitu isinya perjanjian lama dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, lalu kitab nabi-nabi, lalu tulisan-tulisan suci yang lain. Kalau di urutan Kristen dari Kejadian sampai Maleaki, itu persis sama dengan kitab suci kita. Hanya mereka menyebut dalam bahasa Ibrani Tanakh, singkatan dari Torah, yaitu Torat, Nebim, nabi-nabi, dan Ketubim, tulisan-tulisan suci yang lain. Tapi mereka tidak menyebut perjanjian lama. Kitabnya sama, tafsirannya berbeda. Jadi orang-orang yang menuduh Kristen memalsukan kitab suci, biasanya saya cuma jawab ringan. Itu orang Yahudi tidak percaya Yesus. Kita Kristen percaya Yesus.
Tapi kenapa kitab sucinya sama? Kalau seandainya orang Yahudi memalsu kitab, pasti demi menolak Yesus kitabnya sudah diubah. Kalau orang Kristen demi menerima Yesus, terjemahannya Alkitab disesuaikan, pasti teks Alkitabnya berbeda dengan kita. Tapi perjanjian lama Kristen dalam bahasa Ibrani maupun Tanaknya Yahudi, kitabnya masih sama. Hanya tafsirannya beda. Beda tafsir, tapi teksnya sama. Itu bukti bahwa Alkitab tidak pernah dipalsukan. Tapi yang aneh, mereka yang tidak memiliki Taurat, mereka yang tidak muncul dari penghayatan, pemikiran dari kitab suci Taurat, perjanjian lama, tapi selalu mengutip ayat untuk kepentingan klaim keyakinan mereka. Ini aneh, karena mereka tidak sedang percaya dengan kitab itu, tetapi sering mengutipi kitab Kristen. Kenapa? Karena ini kelakuan setan. Coba lihat sekarang setan mengutip ayat yang dikutip setan pada ayat 10 dan 11 itu sesungguhnya Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi kali ini setan mengutip ayat. Jadi kalau orang Kristen tidak akrab dengan Alkitab, dia tidak bisa berdebat dengan setan. Amin, saudara-saudara. Kita harus berakar, bertumbuh pada pembacaan kitab suci. Jangan kalah dengan iblis yang banyak mengutip ayat-ayat Alkitab untuk kepentingan mereka. Mereka mengutip tidak untuk mempercayainya. Mereka mengutip hanya untuk menyalahpahaminya, untuk melecehkan, menjebak, melemahkan musuh-musuhnya. Itulah kelakuan pertama iblis, bapa dari segala pembohong. Lalu apa jawab Yesus? Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus sedang mengutip Ulangan pasal 6 ayat 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa peristiwa Masa dan Meriba. Jadi saudara-saudara, menarik, di sini ada perang ayat. Setan pun biasa mengutip ayat. Makanya sebetulnya kalau sekedar membaca ayat, percaya Allah itu satu, itu bukan hal yang terlalu hebat. Yakobus pasal 2 ayat 19. Kamu percaya Allah itu hanya satu. Itu baik. Jadi tidak jelek, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Makanya nanti pada hari Senin saya akan membahas ini lebih lanjut. 3 tingkat penghayatan manusia tentang keesaan Tuhan. Yang pertama, keesaan Tuhan atau paham keesaan Tuhan itu disebut monoteisme. Mono itu artinya satu, theos itu Allah. Paham tentang Allah yang satu. Tingkat yang pertama itu saya sebut the satanic monotheism. Jadi kalau sekedar percaya Allah itu satu, Allah itu satu, menggembar-gembornya kemana-mana Allah itu satu, ISIS juga bisa. Setan aja bisa, benderanya ISIS yang warna hitam. Saya tidak mengatakan semua saudara muslim sama, karena orang NU warnanya hijau, ini warnanya hitam. Ya kan? Itu tertulis la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Tapi kalau sekedar itu kan cuma bahasa. Di Alkitab bahasa Arab juga ada istilah la ilaha illallah. 1 Korintus pasal 8 ayat 4. Ya.
Risalatu Bulus Rasulil Awal ila ahli Korintus pasal 8 ayat 4, wa alla ilaha illallahul ahad, dan tidak ada ilah lain kecuali Allah yang esa. Kalau sekedar ini iblis saja bisa. Ini monoteisme tingkat paling rendah. Makanya monoteisme yang sekedar tahu tapi tidak menjalani. Monoteisme yang sekedar bisa mengutip ayat tetapi tidak menjiwai ayat ini dan tidak melakukan ayat-ayat firman Tuhan, itu monoteisme tingkat bilangan. Hanya bisa menghitung 1, 2, 3. Itu iblis bisa. Tapi ditingkatkan menjadi monoteisme, yaitu monoteisme etis Abraham. The Abrahamic monotheism. Monoteisme Abraham itu apa? Abraham itu dipanggil berbuat karena apa yang diimani. Pergilah dari negerimu, dari rumah bapamu, di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1, ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham belum tahu tapi masih akan diberikan. Tapi Abraham tidak pernah menyanyikan alamat palsu. Karena dia yakin bahwa alamat yang diberikan Tuhan pasti asli. Karena Tuhan tidak mungkin memberikan kepada kita sebuah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Amin. Nah saudara-saudara, yang kedua ini Abraham belum tahu. Dia diikat oleh kesetiaan Allah yang tidak kelihatan, namun dia berangkat karena imannya. Maka Abraham disebut sebagai Abhama Aminim, bapak orang-orang beriman. Monoteisme tingkat kedua ini disebutkan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 16 ayat 25, 24, 25, 26. Di sana dikatakan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tapi sekarang sudah diungkapkan dengan kedatangan Yesus. Itulah monoteisme yang menyingkapkan keesaan Allah yang tak terpahami menjadi terpahami di dalam diri Yesus Kristus yang menyatakan diri sebagai putra Allah. Dan Allah yang diberitakan Yesus adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Allah yang esa. Inilah monoteisme tingkat tertinggi, monoteisme penyingkapan rahasia Allah. Nah saudara-saudara, karena itu tipu daya setan ini tidak berhenti. Setan bisa menipu. Dia percaya keesaan Tuhan. Jadi Anda bisa bayangkan orang Yahudi kalau membaca Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan itu Elohim kita, Tuhan itu esa. Itu bayangkan saudara-saudara, setan-setan yang nongkrong di pohon jambu, pohon rambutan, lebih banyak dia nongkrong di pohon durian. Itu pasti dia mengatakan, walah mas cuman gitu aja. Sejak dulu saya sudah tahu. Karena ada teksnya, ayatnya. Setan-setan pun tahu itu dan gemetar karena itu. Jangan tertipu. Monoteisme iman kepada Allah harus dilihat dari buahnya, yaitu buah roh. Makanya beriman kepada Allah yang esa, taat seperti taatnya Abraham, berbuat sesuai dengan firman-Nya, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukan oleh setan. ISIS suka membunuh, menghancurkan. Umat manusia itu kelakuan siapa kalau bukan kelakuan setan? Maka gereja terus menerus dan senantiasa mengembangkan iman kepada Allah yang benar
dalam penyembahan yang benar dan menghasilkan perilaku hidup yang benar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi setan pun itu sabar. Modal utamanya setan itu cuma sabar. Jadi kalau orang manusia kalah dengan setan dalam hal kesabaran, maka kita akan kalah. Maka orang Yahudi, bangsa Israel, itu melatih kepada generasi muda komitmen ini dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Bagaimana teks Shema Israel, dengarkanlah Israel, itu harus diulang-ulang ketika mereka dalam perjalanan, ketika mereka terjaga dari tidur mereka, menjelang tidur ditempelkan di pintu-pintu gerbang mereka. Terjadi sampai hari ini, setiap hotel atau pintu rumah orang Israel ada benda yang disebut mesusa, isinya Shema Israel, harus diulang-ulang. Tapi tidak berhenti pada Shema, mengakui bahwa Allah itu esa, mengakui bahwa hanya ada satu-satunya Tuhan, tidak. Tapi berbuat seperti Abraham, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Karena Tuhan tidak kelihatan. Yohanes pasal 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Bapa surgawi dalam kekudusannya bertakhta di atas terang yang tak terhampiri, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita foto, tidak bisa kita gambar. Makanya gambarnya Allah Bapa tidak ada. Tetapi melalui anaknya yang tunggal, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Bapa itu bertakhta di atas terang yang tak terhampiri, menjadi terhampiri karena Kristus itu terang dunia. Jadi seperti matahari yang tidak bisa kita lihat apabila tidak ada sinarnya, begitu juga Sang Bapa surgawi yang maha kekal itu bisa kita alami melalui kedatangan Yesus Kristus, terang dunia itu. Terang yang memancar dari sumber terang. Dan Allah yang satu yang sama itu, Allah yang bisa kita rasakan kehadirannya lewat Roh Kudusnya. Seperti matahari bisa kita rasakan dari panasnya. Kita lihat dari sinarnya. Sinar dan panas matahari itu menyatakan pada matahari itu sendiri. Begitu juga lewat Putra Allah, Firman yang menjadi manusia, dan lewat Roh Kudusnya kita bisa melihat dan mengalami hadirat ilahi, hadirat Allah dalam kehidupan iman kita. Amin, saudara-saudara. Lalu yang terakhir, menunggu waktu yang baik. Kira-kira setan itu sudah berabad-abad menunggu waktu yang baik. Dia telah berhasil mencobai Adam, dan Adam jatuh ke dalam dosa. Setelah Adam jatuh ke dalam dosa, kita bisa membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Apa yang tercatat di sana bahwa Tuhan akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan. Perempuan itu maksudnya Hawa di situ. Bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular, setan. Namun ular akan meremukkan tumitnya. Saudara-saudara, kata yang diterjemahkan tumit itu akeb. Dan akeb itu seakar dengan kata yang membentuk nama Yaakov, yaitu Yakub. Siapa yang bergelar dengan Israel adalah Yakub. Namanya diganti dengan
Israel. Makanya saya selalu mengatakan kepada anak-anak muda Kristen, gara-gara konflik Israel dengan Hamas, jangan terpengaruh dengan media sosial yang memplesetkan kata Israel dengan Israel. Ini bukan guyonan. Anda sedang menghujat apa yang dikatakan firman Tuhan. Mulai hari ini namamu tidak lagi Yakub, tapi Israel. Jadi Israel itu nama yang diberikan Tuhan. Jangan diplesetkan jadi Israel. Ini bukan guyonan. Ini penghujatan secara tidak langsung kita lakukan. Nah saudara-saudara, karena akab ini merujuk kepada nama Yakub, maka orang Yahudi menafsirkan teks ini pergulatan Israel melawan kuasa jahat. Katanya di dalam Targum Yerusalem. Targum itu adalah the Aramaic Commentary of the New Testament kalau bahasa kita, dalam bahasa Aram. Setiap kali orang-orang Israel mematuhi Taurat, maka dia berhasil untuk memukul setan, kepala setan. Tapi setiap kali Israel meninggalkan Taurat, maka dia terluka pada tumitnya. Kejadian ini berlangsung terus menerus. Peperangan abadi antara Yetzer Hatov, kehendak baik dalam diri Israel, dan Yetzer Hara, kehendak jahat dalam Israel, akan terus menerus. Kalau Israel taat kepada Taurat, Israel menang. Kalau Israel meninggalkan Taurat, Israel kalah, setan yang menang, dan seterusnya sampai Biyumi Malka Mesiha, sampai zamannya Raja Mesias, sampai zamannya Mesias datang. Bagi setan tidak ada obatnya ketika dia terluka selamanya. Kenapa? Karena kepada setan tidak dibuka pintu pertobatan. Karena dia sudah memilih dari awal untuk mendurhaka dan memberontak terhadap Tuhan. Tapi kepada anak-anak atau keturunan dari perempuan ini masih ada obatnya. Masih ada penyembuhannya nanti saatnya zaman Mesias. Oke, jadi kalau iman Kristen menafsirkan Kejadian pasal 3:15 sebagai proto-evangelion, berita kabar baik pertama tentang penebusan, ini bukan karangan orang Kristen. Karena memang sumber Yahudi sendiri mengakui bahwa ada pertarungan antara Israel dan setan sampai berakhir ada penyembuhan pada saat Mesias datang. Soalnya hanya satu saja, Israel belum percaya dengan Yesus. Tapi kalau Israel percaya dengan Yeshua HaMashiach sebagai juru selamat dan Injil diberitakan, Injil kerajaan diberitakan kepada seluruh muka bumi, maka kesudahannya akan tiba. Ini firman Tuhan, saudara-saudara. Nah, lalu dia berhasil mencobai Adam dan Hawa sampai Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Berita ini yang pertama kali diumumkan oleh Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Pertanyaannya, bahasa yang diterjemahkan keturunanmu itu zerah, artinya benih. Antara keturunanmu berarti benihnya perempuan. Kira-kira benihnya dari laki-laki atau dari perempuan? Apa perempuan punya benih? Benihnya dari laki-laki. Sementara dikatakan antara benihmu dan benihnya, maksudnya iblis. Berarti keturunan perempuan ini adalah Adam yang kedua, yaitu benih dari Roh Kudus langsung. Karena perempuan tidak punya benih. Itulah yang dilahirkan oleh Bunda Maria yang lahir dari kuasa Roh Kudus. Amin. Kemudian yang kedua,
dan keturunannya dan benihnya. Benihnya setan. Setan apa punya benih secara fisik? Tidak. Tapi benih spirit, yaitu pengikut-pengikut setan yang terus berjalan sampai nanti kesudahannya dikalahkan oleh kuasa Yeshua HaMashiach, kuasa Sang Juru Selamat. Nah, makanya kesempatan itu digunakan oleh setan. Dia, saudara-saudara, mencoba terus-menerus menunggu waktu yang baik. Dan waktu yang baik itu saat Yesus mau diserahkan. Coba kita baca di dalam Alkitab, ya, kita akan baca firman Tuhan sangat jelas berbicara tentang hal ini. Kita membaca dari Lukas pasal 22 ayat 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu Yudas menjual Yesus. Yudas menjual Yesus karena ini saatnya setan, waktu yang baik itu tiba di mata setan. Dia masuk ke Yudas untuk menyerahkan Yesus. Berarti kematian Yesus itu dikehendaki oleh setan. Pikirannya setan. Nah, dengan Yesus itu akan dibunuh mati, selesailah pekerjaannya, selesailah kira-kira keselamatan itu tidak akan terjadi. Karena tokoh yang dia tunggu-tunggu, tokoh yang dia harapkan sebagai penyelamat sudah saya habisi, sudah saya bunuh, karena setan itu adalah bapa segala pembunuh. Nah, kemudian orang berdebat begini, kalau gitu penyaliban Yesus itu rencana Tuhan atau rencana setan? Ya kan? Ini lagi rame ini. Tapi saya kalau lagi rame-rame itu tidak pernah muncul saya. Karena apa? Saya tidak mau perdebatan-perdebatan intern Kristen begini dimanfaatkan oleh si dia ini tadi. Orang Batak bilang itu sibolis namar tanduk. Yaitu iblis yang punya tanduk itu. Kita ada di era medsos, tapi kita tidak pintar membaca tanda-tanda zaman. Apapun yang kita lakukan di dalam, segala perdebatan di dalam itu dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Dan apabila Injil mulai diberitakan, gaduh atau kegaduan ini akhirnya membuat harus tertunda lagi berita Injil ini diterima oleh orang lain. Kalau saya jawabannya sederhana, terlalu mudah dijawab itu. Iblis atau Allah? Pertanyaan pertama saya begini. Apa iblis itu seimbang dengan Tuhan sehingga dibandingkan? Ayo sekarang pikir. Iblis itu bukan musuhnya Tuhan yang seimbang. Masa sejak dulu sampai sekarang Tuhan gak menang-menang lawan setan? Memang setan itu pangkatnya apa sehingga begitu ditakuti sehingga kita membuat dia justru GR. Tujuan setan memang membunuh. Tapi pertanyaannya, dengan dibunuhnya Yesus di lewat salib, kan berarti ada penebusan. Berarti setan semestinya mendapatkan penghargaan. Karena Yesus disalib ada penebusan. Jadi terima kasih ya setan, karena engkau sudah membunuh Yesus di kayu salib. Apa begitu? Jawabannya pertama, Tuhan bukan lawan seimbang dari setan. Setan bisa berbuat karena izinnya Tuhan. Dia bukan makhluk yang otonom pada dirinya sendiri, tapi ada ketergantungan dengan yang maha kuasa. Yang kedua, ya, kita bisa lihat, setan tujuannya membunuh. Seorang dinilai bukan karena hasil perbuatannya. Seorang dinilai karena motivasi atau niat perbuatannya. Kalau di persidangan pidana, ya, seorang itu dinyatakan jahat, memenuhi unsur-unsur pidana karena ada unsur mens rea. Mens rea itu niat jahat dalam dirinya. Motivasinya apa? Misalnya, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain,
KUHP pasal 338. Apa menrianya? Merampas nyawa orang lain. Pembunuhan sebagai tujuan. Tetapi kalau orang punya sakit, misalnya darah tinggi, kemudian sesama teman, dia bertengkar, saling emosi, kemudian dipukul, pukulannya sebetulnya pukulan ringan, tapi karena kaget, temannya ini meninggal, itu kematian bukan tujuan. Tapi ini penganiayaan ringan yang menyebabkan kematian. Itu hukumannya beda. Jadi orang dihukum bukan karena hasil perbuatannya mati atau tidak, cedera atau tidak, tapi motivasi perbuatannya itu. Gak usah baca Alkitab terlalu dalam, baca hukum pidana aja selesai. Paham tak saudara-saudara? Jadi orang dinilai karena bukan hasil perbuatannya, tapi karena motivasinya. Tidak pernah ada motivasinya Yudas menyerahkan Yesus. Sebaiknya saya serahkan saja Yesus supaya Yesus disalibkan. Dengan disalibkan saya akan mempercepat penebusan. Enggak ada seperti itu. Pikiran Yudas itu fulus. Dia bendahara yang tidak jujur. Dia ingin dapat uang dari pengkhianatannya itu. Makanya dihukum bukan karena hasil perbuatannya, tetapi karena motivasi atau niat perbuatannya. Kedua, saya sampaikan, iblis itu tidak terlalu pinter. Dia ini sebetulnya bodoh, iblis itu. Coba saya tunjukkan kebingungan setan dalam peristiwa penyaliban Yesus. Kita baca lagi Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Untuk apa Petrus disebut iblis? Nyala, engkau batu sandungan bagiku. Karena Petrus berniat menggagalkan perjalanan Yesus ke Yerusalem. Yesus ke Yerusalem untuk menuntaskan pekerjaannya. Dia mencoba taat kepada Bapaknya. Itu tidak akan terjadi, ya guru. Itu jangan terjadi. Yesus katakan, "Nyala engkau iblis, engkau batu sandungan bagimu." Coba perhatikan. Lukas pasal 22 ayat 3. Iblis masuk ke dalam Yudas supaya Yesus diserahkan. Dan akibat penyerahan itu Yesus disalib. Itu tujuan setan kah? Yang kedua, dapat dikatakan kira-kira kenapa Petrus disebut nyala engkau iblis? Karena perbuatan Petrus sebenarnya perbuatan iblis. Maka Yesus mengenyahkan iblis dari Petrus. Berarti iblis sempat mempengaruhi Petrus. Untuk apa? Tidak ke Yerusalem. Agar apa? Agar Yesus tidak dianiaya dan berakhir disalibkan. Loh, ini iblis bertentangan pada dirinya sendiri. Dia masuk ke Yudas supaya Yesus dibunuh. Dia masuk ke Petrus supaya Yesus tidak dibunuh. Ini bukti kebodohan setan. Saudara-saudara, paham? Jadi setan tidak berimbang dengan Tuhan. Tidak seimbang dengan Allah. Makanya segala yang berkaitan dengan istilah penebusan, istilah dibeli oleh darah yang mahal, itu bukan proses transaksi perdata seperti apa adanya. Kamu telah dibeli, Paulus mengatakan, aku telah dibeli dengan harga yang mahal. Kalau HP ini Anda beli, saya kehilangan barang. Benar apa tidak? Tapi ketika hidupnya Petrus dibeli oleh darah yang mahal, bukan berarti hidupnya Paulus hilang. Ini pembelian tanpa kehilangan. Ini penebusan tapi bukan seimbang. Karena apa? Karena Allah tidak membutuhkan kita dalam makna berimbang dengan dosa kita. Tapi dosa-dosa kita itu dihapus, tidak diperhitungkan, dan Tuhan tidak menimbang-nimbang. Wahai Yesus, ingatlah akan aku, kata penjahat disalib.
sebelahnya Yesus, jikalau engkau sampai di kerajaanmu. Yesus katakan, truly I tell you, today you will be with me in paradise. Hari ini aku berkata, sesungguhnya kamu akan bersama aku di dalam Firdaus. Hari ini juga kamu akan bersamaku di Firdaus. Yesus tidak tanya, umurmu berapa? 40 tahun Tuhan. Jadi perampok berapa lama? 30 tahun. Berarti hampir 90% hidupmu kamu merampok. Nanti dulu ditimbang dulu. Tidak. Yesus tidak melakukan hitung-hitungan seperti orang nebus barang atau membeli barang. Jadi menebus, membeli dalam konteks perjanjian baru tidak bisa dilihat dari konteks hukum perdata. Tetapi itu lingkaran kasih kekal yang Tuhan berikan tanpa menuntut balas dari kita. Amin. Itulah kasih terbesar, yaitu kasih yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Ayat terakhir kita bisa membaca. Apa yang kita rancangkan sebagai kecelakaan, Tuhan mengubahnya menjadi keselamatan dan damai sejahtera. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan apa yang jahat terhadap aku. Ini kata Yusuf. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Untuk apa saudara-saudara Yakub, saudara-saudara Yusuf memasukkan Yusuf ini ke sumur? Untuk mencelakai dia, untuk menginginkan kematiannya. Tetapi Tuhan selamatkan dia lewat orang Ismail, yang sampai akhirnya dia dijual ke tanah Mesir sebagai budak. Dan dari situ Tuhan angkat dirinya sebagai mangku bumi Fir'aun di Mesir. Yusuf yang saudara-saudaranya mereka-rekakan kecelakaan pembunuhan, tetapi Tuhan mengubahnya menjadi keselamatan bagi bangsa yang besar. Jadi ingat, bukan karena hasil perbuatannya Yusuf kan menyejahterakan saudara-saudaranya, menyejahterakan bangsa Mesir. Tetapi pikirannya saudara Yusuf apa ketika dia membuang saudaranya ke sumur? Kita buang saudara kita ini, yang paling imut, yang paling lucu ini ke sumur, agar supaya nanti dia ditangkap oleh orang, setelah itu dijual agar dia jadi wali negeri atau jadi mangku bumi di Mesir, agar dia bisa mengangkat saudara-saudara. Oh tidak, dia mereka-rekakan kecelakaan seperti setan mereka-rekakan kecelakaannya Yesus untuk membayangkan bahwa misinya Yesus akan segera berakhir dengan Yesus diserahkan. Tapi ternyata Yesus bangkit dari antara orang mati, dan itu membuat iblis bingung juga. Ternyata justru kematian Yesus tidak berakhir begitu saja, tetapi pada hari ketiga bangkit di antara orang mati, dan dengan itu umat yang percaya kepadanya diselamatkan, dan itu awal dari keruntuhan setan itu sendiri. Li'annahu akhadahallahul alam hatta badala ibnahul wahid likai la yuhlika kullu man yu'minu bihi bal tahunu lahu hayatul abadiyah. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan ajaran hambanya Bapak Dr. Bambang Norsena. Jika ada pendapat atau pertanyaan silahkan isi di kolom komentar ya. Mari kita bahas lagi siapa sebenarnya iblis itu. Iblis, juga dikenal sebagai Satan, adalah makhluk rohani yang diciptakan oleh Allah, namun telah jatuh ke dalam dosa dan menjadi musuh Allah dan manusia. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang siapa itu iblis.
Asal-usul iblis. Iblis diciptakan oleh Allah sebagai malaikat yang indah dan sempurna, namun telah jatuh ke dalam dosa karena kesombongan dan keinginan untuk menjadi seperti Allah. Yesaya 14 ayat 12-15, Eskil 28 ayat 12-17. Nama asalnya adalah Lucifer, yang berarti pembawa cahaya. Yesaya 14 ayat 12. Karakteristik iblis. Iblis memiliki beberapa karakteristik, antara lain: 1. Licik dan cerdas. Iblis sangat licik dan cerdas, dan dapat menggunakan tipu daya dan penipuan untuk mencapai tujuannya. 2 Korintus 11 ayat 3, Efesus 6 ayat 11. 2. Musuh Allah. Iblis adalah musuh Allah dan manusia, dan selalu berusaha untuk memisahkan kita dari Allah. 1 Petrus 5 ayat 8, Yohanes 8 ayat 44. 3. Pembenci kebenaran. Iblis membenci kebenaran dan selalu berusaha untuk menentang firman Allah. Yohanes 8 ayat 44, 2 Timotius 2 ayat 26. 4. Pembawa kebencian. Iblis adalah pembawa kebencian dan selalu berusaha untuk memicu kebencian dan permusuhan antara manusia. Yohanes 8 ayat 44, 1 Yohanes 3 ayat 8. Tujuan iblis adalah untuk memisahkan manusia dari Allah. Iblis berusaha untuk memisahkan manusia dari Allah dan membuatnya tidak dapat mencapai keselamatan. Yohanes 8 ayat 44, 2 Korintus 4 ayat 4. Menghancurkan karya Allah. Iblis berusaha untuk menghancurkan karya Allah dan membuat manusia tidak dapat melakukan kehendaknya. 1 Petrus 5 ayat 8, 2 Timotius 2 ayat 26. Mengambil tempat Allah. Iblis berusaha untuk mengambil tempat Allah dan membuatnya dipuja sebagai Tuhan. 2 Tesalonika 2 ayat 4, Wahyu 13 ayat 4. Kekalahan iblis. Iblis telah dikalahkan oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Kolose 2 ayat 15, Wahyu 12 ayat 10-12. Namun, iblis masih memiliki kekuatan untuk menipu dan menyesatkan manusia, dan akan terus berusaha untuk melakukannya sampai akhir zaman. Wahyu 20 ayat 7-10. Kita dapat menghadapi iblis dengan 1. Berpegang pada firman Allah. Firman Allah adalah pedang roh yang dapat kita gunakan untuk melawan tipu daya iblis. Efesus 6 ayat 17. 2. Doa dan puasa. Doa dan puasa dapat membantu kita untuk tetap waspada dan siap menghadapi tipu daya iblis. Lukas 18 ayat 1-8, 1 Korintus 9 ayat 24-27. 3. Persekutuan dengan Allah. Persekutuan dengan Allah dapat membantu kita untuk tetap dekat dengannya dan mendengar suaranya. Yohanes 15 ayat 1-8. 4. Menggunakan perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah dapat membantu kita untuk melawan tipu daya iblis. Efesus 6 ayat 10-18. Hukuman Tuhan bagi iblis di akhir zaman menurut Alkitab adalah 1. Dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Iblis akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka, bersama dengan semua pengikutnya. Wahyu 20 ayat 10-15. 2. Dipisahkan dari Allah. Iblis akan dipisahkan dari Allah dan tidak dapat memiliki hubungan dengannya lagi. Wahyu 20 ayat 10. 3. Dihukum dengan siksaan yang kekal. Iblis akan dihukum dengan siksaan yang kekal, yaitu penderitaan yang tidak dapat dihilangkan. Wahyu 20 ayat 10. 4. Dilemparkan ke dalam lautan api. Iblis akan dilemparkan ke dalam lautan api, yaitu tempat yang penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan. Wahyu 20 ayat 15. 5. Dihukum dengan kematian yang kedua. Iblis akan dihukum dengan kematian yang kedua, yaitu pemisahan selamanya dari Allah. Wahyu 20 ayat 15. 6. Tidak ada kesempatan kedua. Iblis tidak akan memiliki kesempatan kedua untuk bertobat dan diselamatkan. Wahyu 20 ayat 10. 7. Dihukum dengan siksaan yang tidak dapat dihilangkan. Iblis akan dihukum dengan siksaan yang tidak dapat dihilangkan, yaitu penderitaan yang tidak dapat dihilangkan. Wahyu 20 ayat 10.
Alkitab juga menyebutkan bahwa iblis akan dikalahkan oleh Yesus Kristus dan akan dilemparkan ke dalam neraka pada akhir zaman. Wahyu 20 ayat 10 dan 15. Beberapa ayat Alkitab yang mendukung hukuman Tuhan bagi iblis di akhir zaman adalah Wahyu 20 ayat 10 dan 15, Matius 25 ayat 41, 2 Tesalonika 1 ayat 9, Yesaya 66 ayat 24, Markus 9 ayat 48. Kutuk yang akan diterima jika manusia mengandalkan iblis adalah 1. Pemisahan dari Allah. Manusia yang mengandalkan iblis akan dipisahkan dari Allah dan tidak dapat memiliki hubungan yang akrab dengannya. Yesaya 59 ayat 1-2, 2 Tesalonika 1 ayat 9. 2. Kekaburan hati. Iblis akan membuat hati manusia menjadi kabur dan tidak dapat memahami kebenaran. 2 Korintus 4 ayat 4, Efesus 4 ayat 18. 3. Kekuatan dosa. Iblis akan memberikan kekuatan dosa kepada manusia, sehingga mereka tidak dapat melawan dosa. Roma 6 ayat 16, 1 Korintus 10 ayat 13. 4. Kematian kekal. Manusia yang mengandalkan iblis akan mengalami kematian kekal, yaitu pemisahan selamanya dari Allah. Wahyu 20 ayat 15, 2 Tesalonika 1 ayat 9. 5. Neraka. Iblis dan pengikutnya akan dilemparkan ke dalam neraka, yaitu tempat yang penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan. Wahyu 20 ayat 15, 2 Tesalonika 1 ayat 9. 6. Kehilangan kemuliaan Allah. Manusia yang mengandalkan iblis akan kehilangan kemuliaan Allah dan tidak dapat memiliki bagian dalam kerajaannya. Roma 3 ayat 23, 1 Korintus 6 ayat 9-10. 7. Kekuasaan iblis. Iblis akan memiliki kekuasaan atas manusia yang mengandalkan dia, sehingga mereka tidak dapat melawan keinginannya. Efesus 2 ayat 2, 1 Petrus 5 ayat 8-9. 8. Kehilangan keselamatan. Manusia yang mengandalkan iblis akan kehilangan keselamatan yang ditawarkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16, 2 Tesalonika 2 ayat 10-12. 9. Kekaburan pikiran. Iblis akan membuat pikiran manusia menjadi kabur, sehingga mereka tidak dapat memahami kebenaran. 2 Korintus 4 ayat 4, 2 Tesalonika 2 ayat 10-12. 10. Kematian rohani. Manusia yang mengandalkan iblis akan mengalami kematian rohani, yaitu pemisahan dari Allah dan kehilangan kehidupan yang sebenarnya. Efesus 2 ayat 1, Kolose 2 ayat 13. Namun, Allah menawarkan keselamatan kepada manusia melalui Yesus Kristus, sehingga mereka dapat terhindar dari kutuk yang akan diterima jika mengandalkan iblis. Yohanes 3 ayat 16, Efesus 2 ayat 1-10. Doa untuk mengusir setan haruslah dilakukan dengan iman dan keyakinan yang kuat pada kuasa Allah. Berikut adalah contoh doa yang dapat digunakan. Ya Allah, aku datang kepadamu dengan iman dan keyakinan bahwa Engkau adalah Tuhan yang kuat dan berkuasa atas segala sesuatu. Aku percaya bahwa Engkau telah mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan aku dari kuasa setan dan dosa. Aku mengakui bahwa aku adalah seorang pendosa dan telah melakukan kesalahan. Aku bertobat dari dosa-dosaku dan meminta maaf kepadamu. Aku memohon kepadamu, ya Allah, untuk mengusir setan yang ada di dalam diriku. Aku tolak segala pengaruh dan tipu daya setan, dan aku percaya bahwa Engkau telah memberikan aku kuasa untuk mengusirnya. Aku menggunakan nama Yesus Kristus, aku mengusir setan dan memerintahkanmu untuk pergi dari diriku. Aku percaya bahwa Yesus Kristus telah mengalahkan setan dan telah memberikan aku kuasa untuk mengusirnya. Aku meminta kepadamu, ya Allah, untuk mengisi aku dengan Roh Kudus-Mu dan memberikan aku kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Aku percaya bahwa Engkau akan melindungi aku dari segala serangan setan dan memberikan aku kemenangan atas dosa dan setan. Aku berdoa ini dalam nama Yesus Kristus, amin. Beberapa hal yang perlu diingat ketika berdoa untuk mengusir setan. 1. Iman dan keyakinan. Berdoa dengan iman dan keyakinan yang kuat pada kuasa Allah. 2. Pengakuan dosa.
Mengakui dosa-dosamu dan bertobat dari kesalahan. 3. Penolakan setan. Menolak segala pengaruh dan tipu daya setan. 4. Penggunaan nama Yesus Kristus. Menggunakan nama Yesus Kristus untuk mengusir setan. 5. Permohonan perlindungan. Memohon perlindungan Allah dari segala serangan setan. 6. Kekuatan Roh Kudus. Meminta kekuatan Roh Kudus untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kiranya apa yang saudara dengar melalui video ini dapat menambah wawasan kita bersama, sekaligus menambah iman kita bersama agar lebih teguh dalam segala keadaan. Tuhan Yesus memberkati. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive